Selamat malam. Kiang si pembawa acara wanita itu datang. Wei cari bos. Jangan bilang dia tidak ada mobilnya ada di luar. Oke, aku akan lihat. Apakah dia ada jadwal lain? Bos Wei datang. Mau ketemu atau tidak? Kenapa tidak angkat teleponku? Aku tanya kamu. Kiang, kamu keluar dulu. Aku sedang Kamu masih muda. Wiwan, aku beritahu kamu. Sebenarnya cinta tidak serumit itu. Intinya hanya 3 kata. Tidak lain adalah aku mencintaimu. Aku membencimu. Apa kabar? Lumayan. Maaf. Kita putus saja. Kamu terlalu tidak mengerti aku. Kamu gadis yang baik. Aku yang salah padamu. Kamu harus mencari seseorang yang benar-benar baik padamu, dan kalian berdua hidup bersama selamanya. Tapi orang itu bukan aku. Kamu mengerti maksudku? Sekarang bilang ini padaku. Tidak merasa sudah terlambat. Maaf.
Kiang. Bos pesan tiket ke Dalian. Kapan yang paling cepat oke? Dia di mana? Aku tidak tahu. Kapan dia datang? Aku tidak tahu. Jangan bohong di mana dia sebenarnya. Aku tidak tahu. Jangan ganggu si orang lagi, istrinya sudah kembali. Lalu kenapa? Aku terlalu paham hubungan dia dan istrinya, kamu tidak bisa memisahkan mereka. Jangan cari masalah. Kamu mengancamku. Aku hanya ingin memberitahumu. Tunggu dan lihat saja. Nona Wei, tunggu sebentar. Kamu tidak bisa masuk begitu saja, Nona Wei. Nona Wei, biarkan aku. Nona Wei, kamu tidak bisa masuk. Bos dia sendiri yang masuk. Dengar-dengar kamu mencari aku beberapa hari ini. Kenapa menghindariku? Kita berdua tidak bisa bersama. Ajukan syaratmu. Aku tidak punya syarat, aku hanya ingin bersamamu. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku punya anakmu. Hari ini aku tidak akan menemani kamu. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Xiaoran, kamu baik-baik saja. Tidak. Tidak apa-apa. Kamu tidak enak badan. Kamu tidak sakit. Tidak. Bagaimana kalau hari ini kamu tidak usah pergi? Lagi pula ada Laozo, aku akan telepon dia. Bilang kamu tidak enak badan. Tidak mungkin, aku sedikit sesak. Waktunya keluar untuk menghirup udara segar. Jaga dirimu baik-baik. Baiklah, aku pergi. Kamu cari siapa? Halo, aku Wei Yuan. Kamu pasti Ha Anling. Aku pernah melihatmu di iklan.
Apa yang kamu mau katakan saja. Aku hamil. Anaknya adalah Xiaoran. Aku mencintainya. Sangat-sangat mencintainya. Aku tahu dia juga mencintaiku. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau dia. Aku mohon biarkan kami bersama. Kamu yakin? Anak di perutmu. Aku tidak punya pria lain. Linger. Apa yang terjadi? Aku bertemu Wei Yuan. Dia hamil. Pacar kamu hamil. Sebenarnya kamu tidak seharusnya kembali. Kamu seharusnya pergi ke sana untuk menemaninya. Hamil adalah hal besar bagi seseorang. Dia butuh perhatian. Xiaoran, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa membohongi diriku sendiri. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, kita baik-baik saja. Kita harus baik-baik saja. Salahku. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Linger, jangan seperti ini. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu membuatku sangat sedih. Jangan sentuh aku. Salahku.
Aku baik-baik saja. Kamu seharusnya ada di sisinya sekarang. Pergilah. Lagi pula aku tidak bisa punya anak. Kamu seharusnya ada di sisinya untuk merawatnya. Jangan sentuh aku, pergilah. Pergi-pergilah Xiaoran, pergi dari sini. Pergi, Linger. Pergi. Kalian mau aku gimana sih? Linger. Pergi sana, jangan balik lagi. Pergi. Pergi. Pergi sana, pergi-pergi. Linger. Bos, minumnya dikit aja. Temani aku minum. Kamu tahu aku nggak minum alkohol. Serius, minumnya dikit aja. Kiang. Hidup sendiri itu enak. Bos, kamu ada masalah ya? Yunyun. Mas, kakak masih nggak bisa dihubungi. Zhenzong udah tidur. Ayah, kayaknya situasinya nggak bagus. Banyak orang mau nuntut dia sekarang. Oh iya, aku mau ngomong sesuatu. Kamu juga hati-hati aja belakangan ini. Kalau keluar rumah waspada aja. Aku mikir beberapa hari lagi aku mau jemput ayah. Kakek sendirian, kasihan banget. Udah, jangan dipikirin. Bertahan aja, pasti bisa lewatin ini.
Bro, kalau aku jadi kamu, pulang aja mandi tidur soal keberuntungan. Datang nggak bisa ditahan, pergi nggak bisa dikejar. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri. Ayo silakan pasang taruhan. Haan Ling. Halo. Oke. Aku tidak ingin terus seperti ini, saling menyiksa. Berikan jalan keluar masing-masing. Jangan sampai kita berdua terluka. Kita bercerai. Kamu juga bisa baik-baik bersama Wei Yuan. Kedepannya kamu harus jadi ayah yang baik. Aku tidak bisa memberimu anak. Jangan bicarakan ini lagi. Semuanya sudah terungkap. Linger adalah aku yang salah padamu. Xiaoran, kamu tidak mudah. Aku berhutang padamu. Kamu benar-benar tidak mudah. Tahukah kamu aku yang berhutang? Apa kamu berniat memberiku uang? Menurutmu berapa yang pantas? Kamu mau berapa? Xiaoran, untuk apa aku butuh uang? Orangnya sudah tidak ada. Untuk apa aku butuh uang? Tidak semua orang sepertimu. Ingin membuktikan segalanya dengan uang. Aku tidak mau uangmu. Sepeser pun tidak.
Aku benci uangmu. Kalian sudah menikah 6 tahun. Kenapa mau bercerai? Bisa ceritakan apa yang terjadi? Kami berharap bisa didamaikan sebisa mungkin. Sebaiknya jangan sampai ke tahap ini. Kalau bisa jangan bercerai. Semuanya harus lebih hati-hati. Baiklah, kalian berdua pulang dulu. Bagaimana menurut kalian? Tidak perlu. Bagaimana pendapatmu? Aku ikuti dia. Cepat sekali 2 orang tadi. Masih satu keluarga. Sekarang sudah berpisah. Ini hanya 5 menit. Hari kita datang untuk mengambil surat nikah. Aku masih ingat. Di lapangan ini, Ada pameran. banyak orang di lapangan. Setiap orang terlihat bahagia. Seperti kejadian kemarin. Seorang kamu masih berutang pernikahan padaku. Kamu pernah bilang 100 meja. Ya. Aku berutang padamu. Haan Ling. Aku berutang padamu seumur hidup. Sudahlah, kita tidak saling berutang lagi. Coba pikir baik-baik. Bersama kamu itu menyenangkan. Apapun hasil akhir kita. Tapi kamu sudah menepati janjimu. Itu juga bisa dianggap hasil yang baik. Sifatmu yang buruk itu wajar. Perusahaanmu besar. Banyak urusan yang rumit. Aku tahu kamu susah. Aku seharusnya lebih memahami kamu. Jangan bicara lagi. Tidak usah bicara lagi. Bisakah kamu tidak buru-buru pergi? Tinggal sebentar lagi.
Pergilah. Lebih baik pulang cepat agar tidak tersiksa. Tidak usah bawa. Aku takut melihat ini. Akan membuatku teringat kamu. Foto ini biarkan untukku. Aku hanya ambil milikku. Biarkan juga untukku. Ini foto saat aku baru datang ke Shenzhen. Kita foto di Lanyuan. Linger jangan seperti ini. Ini foto kita di hutan bakau. Ini tahun 94. Kita pulang ke rumahku. Foto di depan rumah kita. Ini saat kuliah. Ini saat ibuku datang. Kita foto di Taman Dunia. Dan saat kamu buka perusahaan. Kita dan Laozo. Di depan perusahaan. Tempat ini. Kamu sengaja bangun untukku. Mau pergi? Terakhir mari kita menari. Aku tidak pandai menari. Aku akan mengajarimu. Jika aku tidak kembali mencarimu, apakah kamu akan kembali? Ya. Aku tidak akan membiarkanmu melepaskanku dengan mudah. Bagaimana kalau kita berdua kembali ke Vision saja? Untuk apa kembali ke Levisun? Aku bisa meminta keluargaku mencarikan pekerjaan untukmu. Paling-paling kita bisa memberikan hadiah dan meminta bantuan. Selalu ada solusinya. Tidak perlu. Kenapa? Aku tidak ingin menghabiskan uangmu. Kenapa harus ada pembedaan antara aku dan kamu? Justru karena aku bersamamu, aku tidak bisa menerimanya. Mengerti, Haan Ling?
Sekarang pikir-pikir. Jika saat itu aku tidak datang ke Shenzhen, mungkin aku akan kembali ke kampung halaman. Atau mungkin ikut Han Ling kembali ke Levisun. Aku akan mencari pekerjaan yang stabil. Punya istri, anak, dan rumah sendiri. Juga akan berebut TV, bertengkar dengan istri karena menonton sepak bola. Juga akan susah tidur karena anakku pacaran terlalu dini. Senang karena gaji naik. Jika tidak beruntung di PHK, aku akan bersembunyi dan menangis sepuasnya. Mungkin suatu hari aku akan melampiaskan. Dengan begitu aku pasti tidak akan menjadi miliarder. Tentu saja. Juga tidak akan tiba-tiba merasa hampa. Han Ling juga tidak akan meninggalkanku. Bos, Wei Wan sebenarnya tidak hamil. Aku membawanya ke rumah sakit Huamei untuk pemeriksaan. Dokter Yan bilang, lagi datang bulan. Yakin? Dokter Yan yang memeriksanya sendiri. Bos Wei Wan mengaku sendiri. Dia bilang dia hanya ingin kamu bercerai. Baru dia punya kesempatan. Aku juga akan dipermainkan. Aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Sangat menakutkan, haruskah dia menghilang? Aku hanya bilang aku kamu ambil. Orangnya bisa bunuh diri, lihat kamu. Pasti ada cara lain. Qiming, aku benar-benar mau ucapin terima kasih. Di saat seperti ini, 3 anak kandungku kabur semua, kamu yang bukan keluarga masih di sampingku. Aku punya mata yang jeli. Memilih menantu sebaik kamu.
Ayo minum dulu. Liu Yuan lagi sibuk apa? Sibuk aja. Kok aku lihat kamu kayak ada beban. Kalau ada masalah bilang sama aku. Kenapa sih harus judi? Beberapa waktu ini, kamu udah ambil lebih dari 200.000 dari rekening Heaven. Semua habis kalah. Iya. Kalau kamu ada kesulitan bisa langsung bilang sama aku. Cara begini cuma bikin hubungan kita rusak. Cuma cari sensasi doang. Aku bisa ngerti. Kalau kamu beneran ada kesulitan, kamu bilang aja kamu mau coba lewat judi. Balikin modalmu. Kita bisa bahas ini dengan terbuka. Aku akan bantu kalau memang perlu. Bantu aku. Kamu aja nggak percaya sama aku gimana mau bantu. Aku nggak percaya sama kamu masa aku serahkan surga ini ke kamu. Itu namanya percaya. Surga ini aku kelola dengan baik. Kamu ngirim Kiang ke sini maksudnya apa? Ngawasin aku. Mata-mata kecil. Ya bener. Aku memang nggak percaya sama kamu. Kamu ingat nggak waktu lulus kuliah? Pas lagi cari kerja, kamu masuk ke rumah ketua jurusan. Kamu bikin aku gagal jadi dosen di kampus. Kamu pernah mikir akibatnya? Selama ini, kamu udah ambil lebih dari 200.000 dari rekening surga. Kalau kamu ada kesulitan bisa langsung bilang sama aku. Cara begini cuma bikin hubungan kita rusak. Cuma cari sensasi doang. Aku bisa ngerti. Kalau kamu beneran ada kesulitan, kamu bilang aja kamu mau coba lewat judi. Balikin modalmu. Kita bisa bahas ini dengan terbuka. Aku akan bantu kalau memang perlu. Kamu aja nggak percaya sama aku gimana mau bantu. Aku nggak percaya sama kamu masa aku serahkan surga ini ke kamu. Itu namanya percaya. Surga ini aku kelola dengan baik. Kamu ngirim Kiang ke sini maksudnya apa? Ngawasin aku. Ya bener. Aku memang nggak percaya sama kamu. Kamu ingat nggak waktu lulus kuliah? Pas lagi cari kerja, kamu masuk ke rumah ketua jurusan. Kamu bikin aku gagal jadi dosen di kampus. Kamu pernah mikir akibatnya? Kamu buat segala cara buat pisahin aku sama Hanling. Kamu pernah mikir akibatnya kok aku rasa perkataan ini? Dari mulut kamu terdengar sangat lucu. Hanling kenapa ninggalin kamu dia kenapa harus ninggalin kamu? Kamu pantas menyebut Hanling. Tendangan ini untuk Hanling. Aku kasih tahu Xiaoran aku berhenti. Utangmu. Aku akan bayar sampai lunas. Lihat dia langsung nabrak mobilku. Ke atas sana. Uang banyak pun tidak bisa. Dia harus ganti rugi dan perbaiki mobilku. Kamu cepat nggak aku nyetir dengan baik? Kecepatan normal berapa?
60. Dia langsung nabrakku ke atas. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nyetir normal di jalan. Apa yang terjadi ini? Mobil di depan muter-muter nggak mau disalip. Aku kasih dia uang aja. Kamu nggak apa-apa. Sudah biar aku yang urus nyetir kayak gini. Langsung nabrak mobilku ke atas ya. Silakan duduk. Sekarang saya umumkan daftar karyawan terbaik tahun ini. Bonus masing-masing 30.000. Bagus. Xiaopeng hadir. Bagus. Li Wei hadir. Bagus. Wang Hanyu. Chen Peng. Bagus. Li Mei. Bagus. Lu Xiaofeng. Bagus. Ketika aku terpuruk, ketika aku hampir hancur, Bos Xiao dan Junda memberiku kesempatan, membuatku menghadapi hidupku lagi. Seperti yang ditulis Bos dalam lagu Junda, ketika keringat jatuh ke tanah yang keras. Temanku, kamu pasti akan melihat surga dalam keringat itu. Di sini aku ingin berterima kasih. Terima kasih, Bos. Asal kamu tidak keberatan, aku akan mengikuti Anda seumur hidup. Baik. Bos Xiao, Bos Xiao, Bos Xiao.
Meski angin dingin bertiup, kita sudah bisa merasakan kehangatan musim semi. Setahun sudah berlalu cepat sekali. Linger. Ibu. Apa yang ibu katakan tadi? Jangan pilih-pilih lagi. Cari saja seseorang untuk dinikahi. Dengan punya keluarga, hati akan tenang. Seumur hidup. Berlalu begitu cepat. Ibu tenang saja. Aku tahu. Selamat malam, bos. Bagaimana tamu hari ini? Semua kamar sudah penuh. Bisnis seharusnya jauh lebih baik dari kemarin. Liu Yuan datang. Halo Pak Liu. Aku sudah bukan bos lagi. Ini 200.000. Kasih tahu Xiaoran. Aku dan dia sudah selesai. Dia kalah judi dan berhutang pada Wusi Gendut. Wusi Gendut sedang mencarinya, bilang mau menghabisi dia. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Tingi Lagi. Bagaimana, seru tidak? Seru. Benar. Ayah. Paman Wang sudah menerima. Kontrak sudah kita tanda tangani sore ini, dia akan transfer. Ayah jangan buru-buru nyatakan bangkrut. Kasih aku waktu lagi, aku punya cara lain. Tenang saja ayah, aku tutup telepon dulu. Halo. Apa? Zhenzong. Ada yang lihat anak laki-laki setinggi itu. Pakai rompi biru, aku gak perhatiin. Zhenzong. Apa kamu? Gila ya? Zhenzong, apa kamu lihat? Zhenzong. Ayun. Jangan nangis, bilang sama aku. Anaknya hilang di mana, jangan panik. Di sana. Di sebelah sana ya. Jangan gerak, kamu berdiri di sini. Shensong. Hensong. Barusan main di sini ya. Shensong. Gak ada yang lihat anak kecil. Shensong. Hensong. Yunyun, jangan panik dulu. Dengarkan aku, lihat aku. Main di sana ya. Halo, maaf, di sini.
Bukan. Ada apa kamu harus ke aku tahu gak? Dia cuma anak kecil. Bilang anak ada di kamu bilang anak aku. Sekarang di tangan kamu aku percaya gak kamu harus bikin aku dengar suaranya. Bro kamu gini ya. Lepasin anaknya. Kita bisa bicara baik-baik ya. $5 juta ya. Bro kamu gini. Uangnya 5 juta bukan jumlah kecil. Kan kamu tahu ini sebentar juga. Gak bisa langsung aku bisa kasih sebagian dulu. Lepasin anaknya dulu ya. Aku gak lapor polisi pasti gak lapor polisi. Tapi aku bilang kalau anakku ada masalah sedikit. Aku gak beres sama kamu dengar gak? Anaknya. Gimana? Diculik. Diculik sama debt collector. Xiao Zong ini gak benar. Meja kerjamu menghadap pintu, tapi bikin banyak omongan. Meja kerjamu ini harus dipindahkan ke posisi di seberang ini. Aku akan lihat lagi. Sudah dicatat belum? Sudah jelas belum? Aku bilang bos. Kamu benar-benar percaya ya? Nyonya Gong aku sengaja datang dari Hong Kong. Sekali lihat $10.000 Hong Kong. Kamu bilang aku percaya atau tidak? Xiaoran kenapa kamu datang? Xiaoran kenapa kamu datang? Anakku diculik orang. Benar dia diculik. Perusahaan Huang sudah dapat dana. Perusahaan lain 5 juta. Sekarang perusahaan bangkrut. Mereka takut tidak bisa dapat uang jadi menculik anakku. Sekarang harga tebusannya 5 juta. Sore ini ada 2 juta yang bisa masuk. Masih kurang 3 juta, aku harap kamu bisa bantu aku. Kenapa tidak lapor polisi? Aku sudah mikirin. Tapi aku tahu mereka cuma mau uang. Aku takut kalau aku lapor polisi, mereka akan menyakiti anakku. Xiaoran. Aku tidak akan main-main. Aku tidak akan main-main dengan urusan anakku. Aku tidak akan menipu kamu dengan urusan anakku. Aku tahu kamu tidak akan meminjamkan uang padaku, tapi sekarang aku cuma bisa menemui kamu. Aku mohon bantu, aku boleh tidak Xiaoran, aku mohon. Xiaolu bawa dia ke bagian keuangan, ambil 3 juta. Terima kasih. Xiaoran terima kasih. Qiming jelek. Jelek cepat bangun. Chen Qiming aku kasih tahu. Aku bukan untuk kamu tapi untuk selamatkan anakmu. Mengerti tidak? Terima kasih. Ikut aku. Bos Xiao benar-benar baik hati. Pasti akan dapat balasan baik nanti. Bagaimana? Bagaimana operasi anaknya? Baru kembali dari ruang perawatan. Dokter Huang bilang cukup berhasil. Masih sisa 20.000.
Aku tidak duduk-duduk di sini. Aku mungkin harus pergi dinas. Pergi ke utara. Kak. Kamu kenapa ya? Ada apa sih? Aku cuma ngomong jaga-jaga aja. Sudah aku buru-buru dulu ya. Kalau ada yang nyari kamu, bilang aja nggak kenal aku. Cepetan tangkap. Cepetan ikut. Cepetan. Cepetan kejar. Cepetan kejar. Pergi. Lagi kabur nih. Zhenzong balik. Cepetan aku peluk. Cepetan bilang mama. Mama. Ayun Zhenzong balik. Zhenzong bilang mama. Mama. Anakku manggil aku. Iya, Zhenzong balik. Anakku mana? Anakmu ada di sampingmu. Anakku mana? Yunyun ini anakmu. Bukannya ada di depanmu. Anakku mana? Penyakitnya ini. Karena dia mengalami tekanan mental yang berat. Dalam medis disebut gangguan stres akut. Ini salah satu jenis penyakit mental. Bos, kenapa kamu mengusir direktur keuangan kita? Kamu tahu nggak dia itu, aku dari perusahaan Zongsing. Udah ngeluarin biaya besar buat narik dia. Sabarlah dulu. Kamu bilang aja dia diusir. Waktu itu master ketemu dia. Bilang wajahnya sial. Kemana-mana bawa sial orang kayak gitu mana bisa dipertahankan. Cuma karena wajahnya kamu usir dia. Setidaknya kamu kasih tahu aku dong. Aku konsultasi sama kamu setuju nggak? Master apa tuh?
Kamu atur kayak gini nyaman ya? Apa-apaan ini? Saya lihat kamu sudah gila. Laozo, sepertinya kamu memang tidak percaya apa-apa ya. Kamu bilang aku bisa percaya dia nggak? Aku kasih saran nih. Kamu nggak percaya boleh aja tapi kamu harus punya rasa hormat, itu penting. Junda adalah kami. Dari awal sampai sekarang. Kami yang bangun sendiri, aku bisa percaya dia. Laozo. Kamu boleh nggak percaya takdir. Tapi kamu nggak boleh nggak percaya aku. Iya. Kamu benar. Di tempat ini kamu adalah takdir semua orang. Bu, kamu baru sembuh. Masuk istirahat aja. Gak apa-apa, aku sudah baik. Dulu aku terbiasa sendiri. Kamu pulang aku malah gak nyaman. Nanti di rumah aku yang masak. Sudah ke sekolah? Minggu depan aku coba mengajar. Kalau lancar. Apa ada yang tanya tentang kamu? Nggak ada. Bu, aku nggak peduli. Kamu masih peduli omongan orang, aku nggak peduli orang. Aku peduli kamu. Sudah-sudah, nanti urusan kamu. Aku juga nggak ikut campur, yang penting kamu sendiri senang aja. Jangan lari-lari, apa sih? Anak-anak nakal ini. Terima kasih. Anda Han Guru ya? Saya Song, guru bahasa kelas 4. Anda Song Guru. Iya. Kepala sekolah bilang sama aku kalau ada masalah. Banyak tanya sama kamu, katanya kamu guru teladan kota. Hari itu aku juga dengar kamu coba mengajar. Aku nggak punya pengalaman. Sangat gugup ngajar, nggak bagus. Enggak, menurut aku bagus. Pelan-pelan aja, kalau serius pasti makin baik. Terima kasih, nggak apa-apa, aku ke kelas dulu. Oke, kamu sibuk. Berhenti, jangan lari. Tangkap dia, berhenti. Lari terus, lari. Larinya cepat juga kau. Uang Wu kau berani sentuh. Uangnya mana? Sudah habis. Kau langsung jujur ya.
Belum ada yang berani sentuh uang Wu. Jangan salahkan aku kalau tidak ikut aturan. Tanganmu harus dihancurkan. Buka tanganmu. Tidak mau ambil ya? Tunggu. Wu. Lepaskan dia, uangnya sudah habis. Lepaskan dia, lepaskan. Orangnya aku serahkan padamu. Terima kasih. Lagi gimana? Apa lagi yang bisa dilakukan? Lapor polisi saja. Lapor polisi sudah kupikirkan. Tapi sekarang lapor polisi bilang apa? Bilang anakku mungkin diculik. Hal-hal yang belum terjadi. Polisi juga tidak bisa urus. Ayah kau bilang di Shantou masih ada 2 perusahaan yang berhutang pada kita. Aku ingin coba cari mereka lagi. Ayah kau jelaskan detailnya pada aku. Kalau kau pergi, mereka berdua gimana? Ayah, aku ingin kalian pulang ke kampung halaman dulu, tinggal sebentar. Di sana seharusnya lebih aman. Zhenzong sudah sampai rumah pelan-pelan. Lao Huang sudah pulang, sudah sampai rumah. Baik. Pak supir, buka bagasi. Anak-anak mana anak? Di sini. Yunyun kenapa ini? Anak badannya kurang sehat. Pulang ke rumah lama buat istirahat. Sudah sampai rumah. Masuk sudah sampai. Terima kasih.
Kamu percaya takdir? Saya tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tanda buruk. Ayo. Juga tanda buruk. Pernah sekali ke Wutai Shan di Shanxi. Semua orang suruh saya ambil tanda. Direktur Wang bilang, kamu harus percaya dulu baru ambil. Ambil tanda itu seperti di Las Vegas. Seperti di kasino. Tergantung keberuntungan. Hasilnya dapat tanda buruk. Semua orang datang menghibur saya. Direktur Wang bilang, percaya maka akan terjadi. Saat itu saya tidak percaya. Juga tidak peduli. Jiwa yang bangga dan ambisius seumur hidup. Sekejap hilang lenyap. Sekarang saya percaya. Sishui petunjuk, Ali Feng Shui Hong Kong. Saya pasang gerbang di depan rumah kantor, juga pindah tempat. Kantor Xiaolu yang keras kepala. Juga pindah ke tempat yang paling jauh dari saya. Sekarang saya sangat taat. Kenapa masih dapat tanda buruk? Mungkin Direktur Wang benar. Percaya maka akan terjadi. Seseorang, masih banyak cara untuk hidup. Silakan masuk. Halo. Dia saat itu tidak meninggalkan pesan apa-apa. Tidak, Juga tidak bilang mau kemana. tidak. Begini kamu terus aja telepon dia. Kalau sudah tersambung alihkan ke aku, oke deh. Pak Han makan dulu, kamu duluan aja. Pak Han masih sibuk ya? Nggak apa-apa. Itu gimana kalau aku bantuin bawa sesuatu? Nggak usah, aku bawa dari rumah. Oke. Oh ya, hari ini kita gajian. Kita kan tanggal 5 setiap bulan gajian. Oke, makasih ya. Sama-sama. Udah balik. Obatnya udah diminum belum? Udah, tenang aja. Kamu harus lebih hati-hati ya. Iya sih. Aku udah gajian. Bulan ini harusnya kirim uangnya, aku udah bikin bulat. Sore ini udah aku kirim. Linger.
Jangan marah kalau aku cerewet. Kamu nggak mau terima uang dari orang, aku nggak masalah. Tapi kondisi kamu sekarang berbeda sama dulu. Kamu aja. Kita berdua juga susah. Uang untuk bantu anak itu. Harusnya orang yang bayar.